Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi' Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau Christianity, A Journey from Fact to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur rahmatullah alaih menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah yang panjang selama lebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita masih akan membahas tentang kenyataan Yesus yang sebenarnya. Saya Arif Abdul Hai, dan seperti biasa tidak bosan-bosannya narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Rakiman Ramjumaan, yang merupakan dosen perbandingan agama Jamiah Ahmadiyah Indonesia, telah hadir bersama kita. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah saya siapkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah di akhir-akhir dari buku yang kita bahas, yaitu Christianity, A Journey from Fact to Fiction. Di sini kita akan membahas subbab yang saya rasa merupakan tahap akhir, artinya kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan kita yang sebelumnya, Pak. Tetapi di sini, di subbab ini, kenyataan Yesus yang sebenarnya, saya akan memulai atau mengawali pertanyaan saya di awal buku, di awal subbab ini. Huzur menjelaskan bahwasanya tentang 3 Kristen, artinya 3 ajaran Kristen yang sangat menonjol, yaitu Kristen Paulus, Kristen Yakobus atau James sang Siddiq, dan juga pemuka agama Kristen lainnya, Pak. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan, apakah kita kemudian boleh memilih antara 3 Kristen ini untuk kita jadikan mungkin pegangan atau acuan dalam menetapkan Kristen siapa yang mungkin lebih baik atau lebih mendekati kebenaran, Pak? Iya, baik. Pertanyaannya sangat bagus dan relevan ya, karena terkait dengan berbagai jenis pandangan atau perspektif mengenai Yesus atau ajaran-ajaran yang telah disampaikan Yesus yang telah berlangsung selama 2000 tahun lebih. Kalau ditanyakan apakah kita boleh, tentu saja ya kita bisa memilih, terutama denominasi Kristen atau kelompok-kelompok Kristenitas. Mereka sebenarnya bisa memilih mana yang menurut mereka paling cocok dan alami, dan bahkan itu menjadi satu hak. Mereka berhak untuk memilih yang mana di antara ketiga jenis tersebut. Apakah kekristenan versi Paulus atau Paulinism, ataukah kekristenan versi James atau Yakobus, ataukah kekristenan versi tokoh-tokoh gereja yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat di dunia ini sampai 2000 tahun ini, banyak sekali aliran, banyak sekali denominasi yang muncul, yang itu mencerminkan dari pemilihan terhadap 3 jenis tadi. Nah, misalnya Paulinism atau Kristen versi Paulus, ya kita bisa melihat ini ada tersebar di mana saja
dan dipeluk oleh siapa saja di dunia ini. Kemudian ajaran-ajaran Yesus yang disampaikan kepada misalnya Yakobus atau murid-murid awal beliau, kita sudah bahas di episode yang sebelumnya, itu juga saat ini ada di sekte atau denominasi yang mana di kekristenan. Dan juga ajaran-ajaran yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja misalkan, itu saat ini dipeluk atau diimani oleh kelompok Kristen yang mana. Nah, dari sini kita juga akan mengetahui bahwa di antara 3 jenis kekristenan ini, yaitu Kristen versi Paulus, Kristen versi murid Yesus awal, misalkan Yakobus atau James, dan juga Kristen versi bapak-bapak gereja, itu tersebar di berbagai tempat, masing-masing memiliki pengaruh, influence, dan prosentasenya bisa kita lihat. Nah, oleh karena itu secara prosentase jumlah mereka yang percaya dengan kekristenan versi Paulus itu saat ini mendominasi atau dominan. Sedangkan yang mereka percaya dengan kekristenan versi Yakobus atau murid-murid awal Yesus itu tentu saja jumlahnya sangat sedikit. Dan juga teologi-teologi atau ajaran yang disampaikan oleh Bapak Gereja mengenai kekristenan itu juga dianut oleh banyak orang. Nah, di sini kita mengetahui bahwa meskipun demikian, pada intinya adalah ketauhidan itu ketika dalam sejarahnya muncul atau Yesus menyampaikan tauhid itu, sampai sekarang pun jejak-jejak tauhid dalam ajaran Yesus masih bisa kita lihat ya. Karena apa? Di antara mitos atau legenda yang disampaikan misalkan di dalam kekristenan versi Paulus atau bapak-bapak gereja, ajaran tauhid atau monoteis ini juga masih bisa kita lihat jejaknya. Nah, seperti itu. Oh, artinya kita sudah membahas di episode sebelumnya, memang jika pun harus kita dekatkan kepada hakikat dan kebenaran, artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Kristen yang dibawa oleh Yakobus mungkin lebih dekat kepada kebenaran. Walaupun selama 2000 tahun proses yang begitu panjang kemudian terkikis oleh zaman, dan sekarang Kristen Paulus yang dibawa oleh Paulus artinya jauh lebih mendominasi. Sedangkan untuk lebih dekat kepada kebenaran kita akan cenderung kepada Kristen Yakobus, Pak. Satu hal yang menarik juga saya garis bawahi dari pernyataan yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya walaupun dalam Paulus kemudian membawa konsep-konsep Trinitas begitu, tetapi corak kebenaran, artinya ada hakikat-hakikat tertentu dari Kristen yang dibawa atau dari ajaran yang dibawa oleh Yesus, oleh Nabi Isa, sampai sekarang masih tetap utuh. Kita tidak bisa memungkiri itu, bahwasanya beberapa ajaran yang terkenal yang dibawa oleh Nabi Isa kemudian dibenarkan pula oleh Hazrat Rasulullah mungkin, dan juga Islam secara umum mungkin membenarkan ajaran itu, bahwa ajaran itu dibawa oleh Nabi Isa. Yang menjadi pertanyaan menarik saya di sini adalah apa yang membuat Kristen, ya, artinya ajaran itu tetap utuh, sedangkan kita tahu Kristen sudah mengalami proses yang panjang sekali, Pak. Artinya dalam beberapa sisi tertentu ada Kristen yang atau ada ajaran yang masih tetap pada hakikatnya. Memang ini juga sudah disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ya, bahwa suatu agama yang benar itu ajarannya akan tetap bertahan meskipun melewati masa yang panjang. Artinya ajaran-ajaran asli atau alami yang disampaikan oleh seorang nabi atau utusan Tuhan itu tetap akan bertahan sampai lama sekali. Meskipun pada saat itu juga muncul ajaran-ajaran yang mengikutinya yang bukan asli atau menyeleweng. Nah, ini adalah satu karakteristik dari agama Kristen, adalah bahwa meskipun sudah 2000 tahun, tetapi ajaran-ajaran Yesus yang asli atau alami itu juga masih bisa kita temukan. Dan ingat bahwa keberlangsungan dari ajaran Kristen atau agama Kristen yang sekarang ini
bukan hanya terkait dengan dongeng-dongeng atau legenda atau mitos yang menyelubunginya, tetapi adalah pada sisi bagaimana karakter atau sifat Yesus yang alami, bagaimana Yesus dipandang sebagai satu sosok yang berasal dari Tuhan, dan juga bagaimana ajaran-ajaran Yesus yang indah itu ditampilkan kepada dunia. Jadi mereka melihat atau mengetahui keindahan dari ajaran Yesus, sehingga mereka kemudian tetap bertahan, atau agama Kristen ini tetap bertahan hingga sekarang. Jadi bukan terkait dengan masalah Trinitas, masalah dosa waris, penebusan dosa, masalah kematian atau kebangkitannya, tetapi karena ajaran Yesus yang indah yang beliau sampaikan 2000 tahun yang lalu, ini adalah sesuatu irama yang alami dan murni bagi umat manusia, sehingga ajaran-ajaran ini masih bisa bertahan di muka bumi ini, dan keindahan Yesus secara alaminya bisa terlihat di sini. Artinya apa? Bahwa mitos atau legenda atau dongeng-dongeng yang menyelimuti sosok Yesus itu sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali terhadap keberlangsungan agama Kristen itu sendiri. Justru sosok atau ajaran alami dari Yesus yang beliau sampaikan 2000 tahun yang lalu, itulah yang menjadi daya tarik bagi umat manusia untuk mempercayai Yesus sebagai seorang yang berasal dari Tuhan, dan mereka mengakui bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu itu seperti simfoni bagi jiwa, sehingga mereka kemudian menerima ini dengan tanpa terasa, ya. Artinya tidak dipaksakan, tetapi keindahan-keindahan sosok Yesus itu muncul dengan sendirinya, dan itulah yang membuat sosok Yesus bisa bertahan selama 2000 tahun. Jadi walaupun tidak dikaitkan dengan penebusan dosa, dengan Trinitas, dengan kematian dan kebangkitannya, sosok Yesus yang alami, yang murni, itu juga bisa dikenal sampai 2000 tahun hingga saat ini. Artinya saat kita berbicara tentang hakikat ajaran Yesus, ya, tadi saya mencoba menyimpulkan bahwasanya memang benar berbicara tentang hakikat itu kita berbicara tentang dua faktor. Yang pertama pribadi Yesus itu sendiri, dan juga ajaran yang beliau bawa. Betul. Artinya dari segi pribadi beliau adalah utusan Tuhan, bahwasanya beliau seorang pribadi yang bersahaja, seorang nabi yang benar, seorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan yang kedua dari sisi ajaran, memang kita melihat bahwasanya banyak orang-orang yang kemudian tertarik masuk Kristen, saya rasa bukan karena konsep 3 Tuhan ya Pak. Artinya bukan karena Yesus menebus dosa, konsep 3 Tuhan, tetapi memang seperti yang sering kali Bapak sampaikan di Afrika, mungkin di Papua atau di daerah-daerah timur Indonesia, karena mereka memang menyentuh kemanusiaan, sisi-sisi kemanusiaan, sehingga orang-orang tertarik untuk masuk kepada Kristen. Dan yang dijual sepertinya bukan ketuhanan Yesus dan bukan Trinitas, ya, bukan penebusan dosa, tetapi memang kemurnian, ya, simfoni dari ajaran Yesus itu yang memang menyentuh, ya, orang-orang yang bertabiat lembut dan lemah lembut begitu. Mungkin saya simpulkan di situ, Pak. Selanjutnya kemudian di bagian akhir dari buku ini juga membahas tentang pengorbanan Yesus. Saya ingin bertanya Pak, apakah pengorbanan terbesar Yesus bagi umatnya mungkin, atau bagi dunia, Pak? Ini pertanyaan yang sangat menarik, ya, karena ini tentu saja tidak terkait dengan pengorbanan yang selama ini kita lihat, seolah Yesus seperti domba yang pasrah, menyerahkan nyawanya, kemudian mati, bangkit lagi, dan itulah yang kemudian menjadi teologi Kristen yang kita kenal sekarang. Tetapi pengorbanan terbesar Yesus justru sebenarnya adalah terletak pada bagaimana beliau telah berjuang dengan sekuat tenaga menghadapi berbagai kekuatan jahat, skenario negatif yang ada pada masa itu,
dan beliau telah sukses melewati itu semua, walaupun dalam pandangan dunia yang kita lihat sekarang beliau dikatakan kalah ya. Artinya menurut versi Yahudi sendiri beliau telah mati, yang itu menunjukkan bahwa beliau seorang nabi nauzubillah terkutuk atau nabi palsu atau nabi pendusta. Tetapi pada sisi lain kita juga melihat bagaimana upaya-upaya pengorbanan yang beliau lakukan ini adalah pengorbanan untuk tetap bertahan hidup. Jadi bukan pengorbanan pada saat kematiannya atau pengorbanan untuk mati. Nah, di dalam buku ini juga Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menekankan bahwa pengorbanan terbesar Yesus justru terletak pada kehidupannya atau kehidupan bukan pada kematiannya. Bagaimana beliau hidup dengan tegar menghadapi rongrongan dari orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi yang dengan berbagai cara ingin mendiskreditkan beliau, ingin membuktikan beliau sebagai seorang nabi palsu, nabi pendusta, orang sesat misalnya, utusan Tuhan yang dianggap sesat dan lain sebagainya. Tetapi itu beliau lewati dengan mulus ya, dengan sukses, bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidak terbukti. Nah, kalau kita kembali ke belakang pada sekte-sekte Yahudi, di sana bisa kita ketahui bahwa sosok Yesus ini adalah sosok yang alami. Alami itu maksudnya adalah seorang manusia yang paling banter adalah seorang nabi, utusan Tuhan, sehingga kemudian pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Yahudi itu pun terkait dengan beberapa aspek yang menyangkut kemanusiaan dan juga kenabian beliau. Kita tahu di dalam Yahudi itu ada beberapa sekte yang selalu mencoba Yesus, misalkan Farisi, Saduki, kemudian Zeloti atau Herodian. Nah, tiga sekte ini, tiga kelompok ini yang sangat getol selalu mencoba Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan kita tahu bahwa Farisi ini identik dengan fikih ya, atau dengan hukum-hukum. Biasanya mereka mencoba Yesus dengan fikih. Artinya apa? Bahwa sosok manusiawi Yesus itu mereka sedang uji. Apakah Yesus bisa lolos dari batu uji ini atau tidak? Nah, oleh karena itu ini pertanyaannya tidak akan jauh-jauh dari masalah-masalah fikih. Misalnya masalah sabat, hari sabat. Masalah misalkan memetik gandum pada hari sabat, apakah boleh ataukah haram misalnya, atau masalah khitan. Kemudian selain itu juga ada masalah-masalah yang dikaitkan dengan politis, misalnya ya terkait dengan pemberontakan atau kudeta, ketaatan terhadap pemerintah. Nah, ini biasanya dikemukakan oleh kelompok Herodian dan juga Zeloti. Nah, kemudian dari segi Saduki kita juga tahu karena mereka menolak adat istiadat dan tradisi Yahudi, hanya berpegang pada 5 kitab Musa atau Taurat atau Pentateuch, sehingga pertanyaan-pertanyaannya juga terkait dengan kemurnian agama Yahudi. Dan kalau kita lihat semua pertanyaan mereka terhadap Yesus yang tujuannya adalah untuk menguji Yesus. Dan di sini kita akan melihat siapa sosok Yesus yang sebenarnya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah, dari situ tergambar bahwa Yesus yang dicobai dengan pertanyaan-pertanyaan itu adalah sosok manusia, sosok utusan Tuhan atau seorang nabi yang tentu saja pertanyaannya juga relevan. Nah, seperti itu. Jadi dari pertanyaan ini saja itu tidak ada muatan ilahiyah atau menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, sehingga pertanyaannya juga level untuk Tuhan, tetapi pertanyaan itu adalah level untuk manusia, paling banter adalah seorang utusan Tuhan. Dan ini terkait dengan misalnya kitab Taurat. Artinya mereka orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi ingin mengetahui posisi Yesus ini seperti apa terkait dengan Taurat atau juga syariat atau juga hukum-hukum Yahudi yang ada pada masa itu ya. Nah, seperti itu.
Artinya kalau seandainya kita ya berbicara tentang pengorbanan, ini bukan penebusan dosa yang Iya, kemudian yang dianggap dilakukan oleh Yesus melalui penyaliban. Karena murni itu adalah konspirasi yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi, betul. walaupun sudah dinubuatkan sebagai bentuk kebenaran Yesus bahwa beliau akan mendapatkan cobaan seperti itu. Tetapi jika kita lirik kembali, kita telah kembali, ini bukan sesuatu yang ingin dilakukan Yesus ya Pak. Iya, Artinya beliau disalib bukan keinginan beliau. Kalau seandainya kita berbicara beliau melakukan pengorbanan itu untuk Iya. menyelamatkan anak manusia, pasti di dalam Bible, di dalam Injil itu disampaikan bahwa beliau ingin sekali melakukannya untuk menyelamatkan. Tetapi tidak, sedangkan di sini tadi dibahas bahwa pengorbanan yang terbesar yang dilakukan oleh seorang Nabi Isa atau kita kenal Yesus adalah bagaimana beliau telah menjalani kehidupan sebagai nabi beliau dengan penuh ketegaran, dengan penuh ketaatan, ketakwaan. Kemudian sampai puncaknya pada beliau disalib dikarenakan konspirasi tadi, dikarenakan politik, dikarenakan tidak inginnya orang-orang Yahudi menerima seorang nabi yang benar. Artinya beliau disalib, kemudian beliau diselamatkan oleh murid-murid beliau. Beliau diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian beliau melakukan pengorbanan lagi, melakukan perjalanan jauh yang kita percaya sebagai perjalanan terpanjang mungkin saat itu, bahwa beliau melakukan perjalanan dari Palestina ke Kashmir. Ini mungkin dari segi ini kita menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada kaitannya atau tidak ada keinginan dari Yesus melakukan pengorbanan kemudian beliau menyerahkan leher beliau di atas tiang salib, tetapi perjalanan hidup beliaulah yang mampu yang menjadi seorang yang rela menderita demi tegaknya tauhid di tanah Israel dan juga untuk Bani Israel pada saat itu. Saya rasa untuk kenyataan Yesus yang sebenarnya kita sudah Pak, karena ini sangat luar biasa pembahasannya, dan dari sini kita sudah bisa menilai bahwasanya beliau lah seorang nabi, ajaran beliau adalah ajaran seorang nabi. Dan tadi yang menarik di pertanyaan kedua tadi bahwasanya kenapa hakikat ajaran Yesus itu sampai sekarang masih berlangsung, itu semata-mata karena beliau adalah seorang nabi yang sangat baik, sangat bersahaja dan penuh dengan ketakwaan. Kita akan memasuki episode berikutnya Pak, akan memasuki subbab berikutnya, tetapi dikarenakan waktu kita sudahi pertemuan kita di episode ini. Saya ucapkan jazakumullah yang sebesar-besarnya Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait kenyataan Yesus yang sebenarnya. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Adatullah bin Nasir Al-Hajjaz hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian Anda. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.